Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di kuliah virtual tentang disaster recovery planning. Di pembahasan ini saya membaca dan membahas tentang buku saya dengan judul Disaster Recovery Planning yang bisa Anda baca secara gratis di Google Playbook. Linknya saya taruh di deskripsi. Di bagian ini saya membahas tentang komitmen manajemen, masih di bab inisialisasi dari tahapan disaster recovery planning. Jadi di bagian sebelumnya itu saya membahas tentang pemahaman organisasi, satu langkah pertama dari tahapan inisialisasi. Jadi yang pertama adalah pemahaman organisasi, di dalamnya ada pembahasan tentang jenis organisasi, kemudian corporate officer, dan budaya organisasi. Di langkah kedua dari tahapan inisialisasi adalah komitmen manajemen. Kenapa komitmen manajemen ini masuk tahapan inisialisasi? Jadi sebelum penyusunan DRP atau sebelum penyusunan disaster recovery planning. Karena DRP itu harus didukung oleh seluruh stakeholder. Bukan shareholder ya, stakeholder. Karena shareholder itu bisa jadi termasuk di dalam stakeholder. Jadi semua yang memiliki kepentingan, baik itu dari pihak manajemen, shareholder atau mungkin owner, karyawan, corporate officer, ataupun yang tidak, bahkan juga pihak eksternal atau pelanggan. Misalnya yang saya contohkan berkali-kali adalah bank misalnya. Nasabah itu harusnya masuk di dalam ruang lingkup disaster recovery planning. Misalnya seperti sebelumnya ya saya sebutkan, misalnya ada satu kejadian, servernya rusak semua, lampu mati dalam jangka waktu yang lama. Apa yang harus dilakukan oleh nasabah tadi? Kemana dia harus mengadu misalnya begitu, kemana dia harus komplain, itu harus dipahami pertama kali. Sehingga semuanya waspada jika ada bencana. Tetapi yang paling penting memang komitmen manajemen. Kenapa? Karena kalau manajemennya tidak menganggap DRP atau Disaster Recovery Planning ini penting, ya terus buat apa? Kalau hanya menyusun Disaster Recovery Planning, hanya sekedar untuk mendapatkan misalkan ya, sertifikasi ISO misalkan begitu, kemudian hanya ditempel saja atau dipamerkan saja bahwa perusahaan ini sudah mendapatkan sertifikat ISO sekian, buat apa menyusun DRP atau buat apa menyusun Disaster Recovery Planning? Itu kenapa di bagian sebelumnya saya sebutkan bahwa tipe organisasi yang bisa secara utuh menerapkan Disaster Recovery Planning adalah tipe organisasi yang sepenuhnya bergantung kepada sistem informasi. Kalau tidak bergantung sepenuhnya, seyakin-yakinnya penyusunan DRP itu ya hanya jadi syarat atau dokumen saja tanpa dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Dan ini tidak gampang ya, karena masih banyak pihak manajemen, apalagi yang ya dalam tanda kutip usia tua begitu, mereka tidak percaya terhadap DRP. Masa sih kita berharap atau bermimpi ada bencana? Ya janganlah, berdoa yang baik-baik saja misalnya begitu. Itu jawaban yang sering terjadi ya. Nah, apa saja komitmen manajemen di dalam disaster recovery planning?
Yang pertama adalah komitmen biaya. Jadi komitmen untuk mengeluarkan biaya. Karena DRP itu tidak gratis. Minimal ada biaya dokumentasi ya. Apalagi kalau itu mengundang konsultan, pasti juga tidak akan murah. Ada yang biayanya tinggi, ada yang biayanya rendah. Nah, padahal disaster recovery planning ini kan belum terjadi dan belum pasti dilaksanakan, hanya rencana. Namanya saja planning kok. Nah, tapi apakah manajemennya mau mengeluarkan biaya tadi? Beberapa orang kemudian menghubungkan antara DRP ini dengan asuransi. Berbeda ya. Tetapi pada saat mengeluarkan biaya, itu sama. Karena sama-sama belum terjadi. Yang kedua adalah komitmen melakukan pelatihan. Atau mungkin orang-orang menyebutnya simulasi. Dan ini tidak banyak ya perusahaan atau organisasi yang mau melaksanakan ini. Contoh saja yang sederhana, simulasi atau pelatihan tentang penanganan kebakaran. Apalagi kalau kantor atau perusahaan tersebut memiliki gedung bertingkat. Pada saat terjadi kebakaran, siapa yang menjadi agent of change atau yang bertanggung jawab? Siapa nanti yang pertama kali bertanggung jawab mengeluarkan selang hidran atau mengoperasikan pemadam kebakaran, tabung itu ya biasanya. Nah, ini kan nggak semua orang bisa. Ya, maka dari perusahaan itu kan harus ada yang dilatih. Security Pak gitu ya. Security ada di lantai 1, kita ada di lantai 5. Kita kan harus ada tindakan pertama atau first response. Nah, itu apakah termasuk disaster recovery planning? Iya, tapi yang bukan dari ruang lingkup IT. Tapi harus ada yang bertanggung jawab, harus ada PIC-nya, harus ada person in charge-nya. Nah, mau nggak pihak manajemen melakukan pelatihan tadi? Itu kan juga nggak murah. Kemudian orang yang ditunjuk tadi akan diberi kompensasi apa? Itu komitmen yang kedua ya. Khususnya bagi corporate officer, apa yang harus dilakukan? Nah, itu komitmen. Kemudian komitmen melakukan audit internal untuk melihat mana yang lobang, mana yang harus diwaspadai, mana yang harus diperbaiki. Sehingga nantinya kalau komitmen manajemen itu kuat, maka tidak ada lagi alibi, tidak ada lagi alasan bahwa DRP itu gagal. Ya. Dalam proses audit internal itu adalah membongkar kelemahan dan memperbaiki, bukan mencari kambing hitam. Itu yang harus diingat pertama kali. Ya, dan banyak organisasi atau perusahaan yang kalau bahasa Jawa itu wegah gitu ya, males melakukan audit internal. Ya udahlah, kita perusahaan publik, ya sudah kita audit eksternal saja begitu. Bukan, audit internal dulu. Dan di dalam audit internal ini bukan hanya masalah keuangan ya, tetapi juga masalah prosedur, masalah sistem. Kalau di bagian buku yang lain saya menyebutnya business process reengineering pada akhirnya. Tapi nanti pasti akan ada resisten. Karena orang yang dibongkar kelemahannya itu pasti akan melawan, berargumen, beralasan, berdebat. Nah, ini yang harus diatasi oleh pihak manajemen. Yang keempat adalah komitmen manajemen untuk menetapkan standar DRP atau Disaster Recovery Planning dalam tiap pengembangan sistem informasi. Sehingga di semua tahapan siklus pengembangan sistem informasi, terserah mau pakai apapun,
mau pakai SDLC, mau pakai spiral, terserah. Tapi di tiap tahapan itu sudah ada DRP di dalamnya. Sehingga tidak ada yang lalai. Dan itu wajib dipenuhi pihak manajemen. Bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya. Dan kalau ini sudah yakin dijalankan dan punya komitmen tinggi, ya seharusnya DRP tadi tidak akan gagal. Ya, jadi kalau dirangkum, ada 4 jenis komitmen. Ada biaya, pelatihan, audit internal, dan standar DRP atau Disaster Recovery Planning. Jadi hingga sejauh ini kita sudah membahas 2 dari tahapan inisialisasi, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Di pemahaman organisasi, kita sudah membahas tentang jenis organisasi, kemudian perspektifnya terhadap sistem informasi. Kita juga membahas tentang macam-macam corporate officer, budaya organisasi yang bisa menyebabkan resisten. Kemudian di bagian ini kita membahas tentang komitmen manajemen, ada 4 tadi, biaya, pelatihan, penetapan standar, dan audit internal. Itu adalah tahapan inisialisasi. Di tahapan berikutnya nanti kita akan masuk ke bab analisa resiko atau analisis resiko. Masih di pembahasan kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.